Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi tentang kondisi lingkungan Indonesia terkini. Sebelum kami memaparkan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Belum perkenalan bahasa Indo. Girgit, ayo. Farel, ayo. Nadia, ayo. Fani, ayo. Pegel aku Indonesia gak mari-mari kena bencana. Jujur janggal. Yo, Fiji bencana banjir. Loro bencana longsor. Telu gempa bumi. Yaks apa iki? Kondisi Indonesia saat ini sedang memprihatinkan karena berbagai wilayah Indonesia sudah terkena bencana. Salah satunya yaitu di wilayah Aceh yang terjadi bencana banjir bandang karena ulah masyarakatnya sendiri, yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya dan menebang pohon secara liar dan diganti dengan perkebunan kelapa sawit. Indonesia dalam masa darurat. Indonesia kembali menghadapi persoalan serius terkait kerusakan lingkungan. Laporan dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa kualitas lingkungan Indonesia saat ini sedang menurun akibat ulah manusia yang tidak terkendali, mulai dari pembukaan lahan ilegal, pencemaran sungai, dan kerusakan lingkungan di sekitar pesisir. Adapun faktor yang membuat lingkungan ini menjadi rusak, yang pertama, pembalakan liar. Yang kedua adalah pertambangan batu bara, dan yang terakhir adalah maraknya perkebunan kelapa sawit. Dampak dari kerusakan lingkungan ini yang pertama adalah banjir bandang, yang kedua polusi udara, dan yang terakhir krisisnya air bersih yang akan digunakan masyarakat Indonesia. Terjadinya bencana longsor di wilayah Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kejadian ini terjadi pada tanggal 21 November hingga 5 Desember 2025. Hal ini menyebabkan akses jalan satu-satunya di Desa Sriharjo menjadi tertutup akibat longsornya di tebing Sungai Oya di Desa Sriharjo, Imogiri. Untuk menangani hal tersebut, pemerintah Kabupaten Bantul membangun jembatan darurat yang dibuat dari bambu yang bersifat sementara untuk digunakan masyarakat Desa Sriharjo mengakses jalan satu-satunya yang tertutup tersebut. Banjir yang merendam di wilayah Muara Gebang, Kabupaten Bekasi sekitar selama 1 bulan, di mana dari bulan Januari tengah hingga saat ini ketinggian banjir mencapai 2 meter sehingga aktivitas warga terganggu dan akses jalan terendam. Banjir diduga disebabkan oleh luapan Sungai Citarum dan Kali Bekasi. Dan warga berharap ada penanganan dari pemerintah seperti menanggulangi tanggul dan menormalisasi sungai. Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2025. Setelah beberapa tahun terakhir diguncangkan isu perubahan iklim dan urbanisasi cepat, kebutuhan air bersih meningkat drastis, sementara ketersediaannya semakin terbatas. Data Kementerian PUPR mencatat bahwa rata-rata kebutuhan air per kapita di wilayah perkotaan meningkat hingga 22% dibandingkan tahun 2020. Itu terjadi seiring dengan pertumbuhan penduduk. Untuk menjaga lingkungan sekitar dari kami, yang pertama adalah edukasi kepedulian terhadap lingkungan. Kedua, melakukan reboisasi pada hutan yang gundul. Yang ketiga, buanglah sampah pada tempatnya. Dan yang keempat adalah aktif menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ayo lindungi bumi. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa lain waktu.